Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan tetap menjadi diri sendiri. Shakespeare pernah berkata, apa arti sebuah nama? Bukankah bunga mawar akan tetap harum, walaupun bukan bernama mawar? Bagi sebagian kita, mungkin nama hanyalah sekedar sebutan untuk memanggil kita agar berbeda dari orang lain. Nama sebetulnya adalah sebuah identitas yang di dalamnya terkandung doa dan harapan yang Tuhan berikan melalui orang tua. Nama mengungkapkan identitas kita. Nah, bisa jadi kita tidak menyukai nama kita karena nama kita mungkin tidak lazim. Tetapi kalau kita mengerti dan mengetahui arti nama kita, kita sungguh akan mencintai diri kita karena nama tersebut. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Di dalam bacaan ini, kita memiliki nama lain di luar nama kita yang juga menjadi identitas kita, yaitu anak-anak Allah. Sebutan sebagai anak-anak Allah ini muncul dari kebesaran kasih Allah kepada kita. Kita yang tidak layak menerima kebesaran kasih Allah itu, menerimanya dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak dapat menerima kita dengan identitas sebagai anak-anak Allah. Karena itu, seringkali kita menghadapi penolakan, kebencian, karena dunia tidak mengenal Dia. Di dalam firman ini juga dikatakan bahwa belum nyata apa keadaan kita kelak, yaitu ketika Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Seperti apakah kita? Kita tidak tahu. Tetapi firman itu meyakinkan kita bahwa kita akan menjadi sama seperti Dia, yaitu kita akan menjadi sama seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki tujuan yang serupa bagi kita semua, yaitu agar kita lebih menjadi diri sendiri. Dengan menyadari diri yang pada mulanya direncanakan Tuhan untuk kita. Kelak, saat berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak akan bertanya, Shirley, mengapa engkau tidak menjadi Hadian? Shirley, mengapa engkau tidak menjadi Yusak? Bukankah memang Roh Kudus dengan caranya akan selalu mendorong saya untuk tidak menjadi Hadian atau Yusak, tetapi untuk menjadi Shirley dengan kepribadian yang tidak sempurna yang Tuhan pilih untuk saya diami. Dan Roh Kudus terus bekerja dengan tidak terlihat dan tidak akan pernah berakhir untuk membentuk
diri sejati kita. Kita dengan usaha sendiri tidak bisa membangun kepribadian yang menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa dan berjanji akan melakukannya. Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Ia menerima kita. Dan lebih lagi, Ia berkenan kepada kita sebagai pribadi yang membawa identitasnya. Selama kita ada di dunia, kita memang tidak selalu bisa merasakan kasih Allah. Keraguan pada diri sendiri, keputusasaan, kemarahan pada situasi hidup memenuhi kehidupan setiap dari kita. Hati kita seringkali dipenuhi dengan ketidakdamaian. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 20 berkata, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Seperti banyak orang, kita akan menemukan diri kita sedikit banyak perfeksionis. Dan jika kita tidak menjaga diri kita, obsesi untuk menjadi sempurna bisa membuat kita dengan sombong, mudah mengkritik orang lain, dan dalam suasana hati tertentu dengan kejam mengkritik diri sendiri. Seolah-olah Yohanes berkata kepada kita, jika Tuhan mengasihi kita, siapa kita sampai begitu tinggi dan perkasa untuk menolak mengasihi diri sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudari, identitas kita sebagai anak-anak Allah diberikan oleh Allah kepada kita karena kasih Allah yang besar kepada kita. Beberapa hal dikasihi karena bernilai, beberapa hal bernilai karena dikasihi. Selamat menjadi diri sendiri dengan identitas sebagai anak-anak Allah. Tidak perlu malu untuk menjadi diri sendiri dan ingin menjadi seperti orang lain. Selamat pagi, Tuhan akan terus membentuk kita. Amin.